Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Funda Snapta dengan NPM 2313024040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organel sel menggunakan aplikasi Bandicam. Yang pertama, kita buka tulisannya. Baik. Jadi, sel itu terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel eukaryotik sendiri terbagi lagi menjadi dua, ada sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan dan sel hewan, ini memiliki beberapa organ. Ini saya akan membahas tentang organel-organel sel tersebut. Nah, ada pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup dan tempat terjadinya peristiwa genetis makhluk hidup. Terdapat dua struktur sel, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Selanjutnya, sel dibagi menjadi sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, biasanya pada protista dan bakteri, sedangkan sel eukaryotik adalah yang memiliki membran inti, contohnya pada sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya ada struktur sel pada tumbuhan. Ada badan Golgi, vesikel, dinding sel, kloroplas, mitokondria, membran plasma, mikrotubulus, nukleus, RE, dan vakuola. Sedangkan pada sel hewan terdapat nukleus, mikrofilamen, mikrotubulus, mitokondria, membran plasma, sepasang sentriol, badan Golgi, RE halus, RE kasar, ribosom bebas, lisosom, dan vesikel. Selanjutnya ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, mempunyai vakuola berukuran besar, memiliki plastida, kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, dan tidak memiliki sentriol. Sedangkan pada sel hewan, tidak memiliki dinding sel, mempunyai vakuola yang berukuran besar, tidak memiliki plastida, dan memiliki sentriol. Selanjutnya ada organel-organel sel. Ada dinding sel, kloroplas, RE, mitokondria, ribosom, vakuola, nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar yang berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi isi sel. Di situ ada strukturnya, ada dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Fungsinya yaitu sebagai tempat fotosintesis. Jadi pada kloroplas, ini adalah tempat terjadinya fotosintesis bagi tumbuhan. Selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE. RE merupakan sistem bermembran yang terdiri dari tubulus-tubulus dan kantung pipih yang bersambung-sambung. RE juga merupakan tempat melekatnya ribosom. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk memecah molekul gula atau glukosa untuk menghasilkan energi dan sebagai tempat respirasi seluler. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan kompleks yang terbuat dari RNA ribosom dan protein yang banyak ditemukan pada mitokondria, tepatnya terbesar di membran dalam. Fungsi dari ribosom adalah berperan dalam sintesis protein. Kemudian ada vakuola. Vakuola sentral merupakan kompartemen terbesar dalam sel tumbuhan. Umumnya berfungsi sebagai penyimpanan, penguraian zat sisa, dan hidrolisis makromolekul. Pembesaran vakuola adalah mekanisme utama pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan tumpukan kantong pipih yang bermembran, berfungsi untuk memodifikasi dan mengekspor protein. Kemudian ada lisosom. Lisosom adalah kantong bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makromolekul yang diambil ke dalam sel dan mendaur ulang materi intraseluler serta berfungsi juga untuk menguraikan organel rusak. Baik, itu yang terakhir. Cukup sekian dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.